Loss of adab, seperti menjadi hantu buat para guru dan orang tua. Adab sekaligus akhlak tak bisa ditegakkan dalam ruang hidup pembelajaran bersama para ahli ilmu. Pun demikian juga, orang tua serba kesulitan juga untuk menegakkan adab anak di lingkungan rumah maupun di sekitar masyarakat. Hal ini terasa dan bisa dirasakan manakala iman pada seseorang tak teguh dan kokoh. Adab memberikan kenyamanan dalam sirkulasi proses kehidupan di ruang manapun, jika iman dalam dadanya kokoh. Namun sebaliknya, tatkala iman itu lemah, maka struktur adab pun akan melepuh lemah tak berdaya. Hilang akhlak dan sopan santun, serta hikmah dalam kehidupan. Suatu saat Imam Syafi'i ditanya, "Bagaimana minat Anda terhadap adab?" Imam Syafi'i menjawab, "Mendengar satu huruf dari masalah adab yang belum pernah aku dengar sebelumnya, menjadi aku berangan-angan seandainya semua anggota tubuhku memiliki pendengaran sehingga dapat menikmatinya." Beliau juga ditanya, "Bagaimana usaha Anda untuk meraihnya?" Sang imam menjawab, "Layaknya semangat pencarian seorang ibu yang kehilangan anak satu-satunya." Seperti menjadi wajar jika hal ini disampaikan Imam Syafi'i. Apalagi kalau merujuk firman Allah dalam surat Al-Qalam ayat 4, "Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung." Keluhuran adab harus sejalan dengan iman dan orang-orang berilmu. Karena dengan ilmu dan adab yang didapat maka amal yang disosialisasikan pun menjadi kokoh. Seperti halnya ulama Ibnu Sirin berkata, para ulama terdahulu mempelajari adab sebagaimana mempelajari ilmu. Dan Al-Hasan berkata, sungguh, untuk menguasai adab, seseorang perlu mempelajari bertahun-tahun. Bahkan Sufyan bin Uyainah menjelaskan bahwa, Rasulullah merupakan barometer paling utama. Kepada beliaulah segala hal ditakar, yaitu akhlak, perangai dan petunjuk beliau. Apa yang sesuai dengannya itulah kebenaran. Dan apa yang menyelisihinya maka itulah kebatilan. Ali bin Abi Thalib berkata, cukuplah menunjukkan kemuliaan ilmu bahwa orang yang tidak menguasainya kadang mengklaimnya dan merasa senang jika ilmu dinisbatkan kepadanya. Dan cukuplah menjadi pertanda buruknya kebodohan bahwa orang bodoh pun menolak jika dirinya dinisbatkan kepadanya. Jadi sebaik-baiknya karunia adalah akal dan seburuk-buruknya musibah adalah kebodohan. Oleh karena itu, ilmu bagi manusia bisa mengantarkan dirinya bermartabat. Tetapi tatkala ilmu itu tidak dilandasi iman dan adab, maka kesombongan dan martabat ilmu dan penuntut ilmunya pun menjadi lemah. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surat Az-Zumar 9, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Menjadi sangat tegaslah martabat penuntut ilmu dan kokohnya ilmu yang dilandasi dengan iman dan adab. Sebagaimana disampaikan dalam hadis riwayat Abu Dawud nomor 3641, dan At-Tirmidzi nomor 2682, barang siapa meniti jalan untuk menuntut ilmu, akan dipermudah baginya jalan ke surga. Sungguh, para malaikat merendahkan sayapnya kepada para penuntut ilmu karena keridaan Allah kepada mereka. Orang yang berilmu akan dimintakan ampun oleh penduduk langit dan bumi hingga ikan yang berada di dasar laut. Kelebihan seorang alim disbanding ahli ibadah seperti keutamaan rembulan pada malam purnama atas seluruh bintang. Para ulama adalah pewaris para nabi, sedangkan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Jadi sangatlah penting memahami tentang korelasi iman, adab dan ilmu. Sudah saatnya bagi penuntut ilmu untuk memahami hal ini sebagai landasan berpikir dan bertindak sebagai penuntut ilmu. Adapun bagi guru, hal ini bisa dijadikan acuan sekaligus panduan, bagaimana semestinya menyampaikan ilmu dilandasi dengan adab. Dan tentu kita berharap antara adab dan ilmu bisa diamalkan sesuai dengan harapan yang bisa menumbuhkan memperkokoh keimanan. Ikhtiarkan dengan menitipkan putra-putri Anda di Pesantren Tahfidz SMP Islam Terpadu Darul Fikri Bawen. Pendaftaran santri baru sudah dimulai, segera daftarkan sebelum kuota habis.